keterangan kita ambil singkat aja ini dari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada siang hari ini kita dipertemukan untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan petunjuk Rasulullah beserta sunnah. Nah, jadi yang akan kita laksanakan ini adalah perintah Allah berdasarkan Al-Quran dan menurut keterangan Rasul, yaitu Al-Hadis, dan kemudian pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasul yaitu sunnah. Jadi inilah 3 perkara yang akan kita terangkan. Maksud daripada Al-Quran perintah Allah, maksud hadis menerangkan apa yang dimaksud oleh Allah, kemudian menerangkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu perintah Allah, Al-Furqan nomor 58 itu. Jadi maksudnya kata Allah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Nah, sudahkah kita itu melaksanakannya, perintah Allah itu? Maka apabila tidak kita laksanakan perintah Allah ini, kita membelakangi Allah dan kita lari meninggalkan Allah. Jadi kita mau kemana? Coba, mau kemana lah kita ini sekarang? Karena kita ini pasti akan menghadap Allah. Pertama, kita beramal menghadap Allah. Kedua, kita beribadah menghadap Allah. Dan terakhir kita pulang. Pasti akan menghadap Allah. Sedangkan kita tidak mau menghadapkan hadap kita kepada Allah. Kita membelakangi Allah. Dan kita meninggalkan Allah. Jadi kita mau kemana? Nah, jadi ini perintah Allah ini di Rasul yang ke-7. Sebelum ada amal ibadah. Amal ibadah entah berapa ribu tahun lagi baru diturunkan Allah. Karena amal ibadah yang diturunkan oleh Allah melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru ada amal ibadah. Kalau ini belum. Ini Ibrahim. Ibrahim Rasul yang ke-7. Rasul yang ke-7 sampai ke Rasul ke-25. Berapa itu antaranya itu? Antara Rasul dengan Rasul 500 tahun itu. Antara Rasul dengan Rasul 500 tahun. Habis Rasul ini 500 tahun baru datang Rasul lagi. Itulah antara. Jadi beberapa puluh ribu tahun penyerahan diri ini sudah diperintahkan oleh Allah ke seluruh hambanya. Nah, baru nanti menyusul amal ibadah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita sekarang sudah terbalik, tetapi tidak menjadi masalah. Nah, jadi yang terbalik ini yang kita balik kembali. Gitu. Jadi aturan di belakang amal ibadah ini penyerahan diri ini lebih dulu. Nah, tetapi juga tidak akan mengurangi walaupun amal ibadah terdahulu dan kemudian penyerahan ini menyusul di belakang, sama saja. Jadi kemudian apa maksud Allah memerintahkan hambanya untuk menyerahkan kepadanya? Karena Allah akan memberikan perlindungan kepada hamba itu. Dan Allah akan memberikan petunjuk, yaitu ilmu. Kalau tidak diberinya ilmu itu. Karena ilmu yang kita tuntut itu ilmu Allah. Jadi apabila kita tidak mau menghadap kepada Allah,
Allah tidak akan berikan ilmu itu. Yang dapat cuma hanya cerita ilmu, tapi ilmunya tidak dapat. Nah, kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan keridaan. Arti keridaan ini penerimaan kalau kita nanti kembali. Nah, jadi itu yang sangat kita harapkan kalau kita kembalinya diterima. Tapi yang sangat berbahaya bagi kita kalau kita kembali nanti tertolak, tidak diterima. Nah, itu karena kita sudah membelakangi Allah. Nah, ini maksud daripada perintah Allah di dalam ayat suci Al-Quran itu, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Kemudian jika sudah kita ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, maka Allah mengakui hambanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin atau manusia, kata Allah, hanya mengabdi kepadaku. Jadi ini maksud abdi ini adalah orang yang tidak berpisah dengan Allah, orang yang tidak lalai dengan Allah, orang yang tidak melupakan Allah, yang senantiasa beserta Allah. Ini dikatakan mengabdi. Ah, itu. Jadi supaya kita menjadi abdi Allah. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Kemudian Allah tidak menerangkan lagi di dalam ayat suci Al-Quran yang mana saja diri yang diserahkan itu. Nah, maka ini adalah Rasul yang menerangkannya. Jadi apa kata Rasul? Yang mana yang dimaksud Allah? Diri yang diserahkan itu? Apa maksud dan tujuannya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan itu? Maka Rasul mengatakan, la maujudun, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fi hakikati ilallah. Nah, jadi Allah dan Rasul untuk memberikan ilmu hakikat. Kalau tidak terdapat ini ilmu hakikat. Kalau tidak kita ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, maka kita tidak akan berjumpa dengan ilmu hakikat. Cuman yang ada ilmu syariat, walaupun itu hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Hadis beberapa ribu hadis, itu ilmu syariat. Itu hanya ilmu syariat. Jadi ilmu syariat sampai kapanpun tak jumpa kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dijumpai di alam syariat ini. Alam bisa dijumpai dengan alam hakikat. Karena dia adanya Allah tuh di alam ma'rifat. Nah itu. Jadi hamba ada di alam syariat, malaikat ada di alam tarikat, Rasul berada di alam hakikat, dan Allah berada di alam ma'rifat. Nah itu maka Rasul yang menghadap kepada Tuhan, Rasul yang menyampaikan amanah Tuhan kepada hamba, karena dia orang hakikat. Nah jadi kita untuk diberi oleh Allah dan Rasul ilmu hakikat supaya kita dapat mengenal kepada Allah, supaya kita tahu dengan Allah, supaya kita tahu dengan Tuhan yang wajib kita sembah, supaya tahu kita jalan kembali kepada Allah. Ini yang dimaksud Allah memerintahkan hambanya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Kemudian kata Rasul yang pertama yang diserahkan, la maujudun, tidak ada yang ada selain daripada Allah. Jika ada yang ada selain daripada Allah, kata mustahil. Mustahil ada. Jadi kita ini yang mustahil ada. Jika kita merasa wajib ada diri kita ini, maka Tuhan mustahil ada. Jadi berarti Tuhan tidak ada. Jadi kita ini adanya hanya menjadi saksi menunjukkan adanya Allah. Maka dalam pengakuan kita, asyhadu, naik saksi aku, la ilaha illa Allah. Kita mengaku diri kita. Kita nyatakan diri kita hanya saksi membuktikan kebenaran adanya Allah. Nah, bukan ada kita berbuat sesuatu, bukan ada kita menunjukkan diri kita yang wajib, hanya saksi. Itu
Jadi Rasulullah mengatakan, kata Rasul, majaz. Itulah diri kita ini, diri hamba ini majaz. Bayang-bayang. Macam mana seperti bayang-bayang itu? Kalau tidak ada yang punya bayang, ada apa enggak? Tak ada kan? Jadi begitu permisalan kita dengan Allah. Kita ini adalah bayangan dari Allah. Tapi bukan berbentuk macam kita ini Allah itu ya. Nah itu. Tapi begitulah dia menunjukkan iktibar. Seperti bayang-bayang dengan yang ampunya bayang-bayang. Begitulah kita dengan Allah. Jadi apabila bayang-bayang itu ditinggalkan oleh yang punya bayang, otomatis hilang bayang-bayang itu. Nah itu, karena dia hanya membuktikan kebenaran ada yang punya bayang itu. Nah itu maksudnya itu. Jadi itulah adanya kita hamba ini. Jika kita merasa ada, pulangkan kepada Allah. Jadi yang wajib ada itu hanya Allah. Nah maka Rasul mengatakan, jika kita tidak mau juga menyerahkannya, adanya wujud kita ini, maka Rasul mengatakan, wujuduka zambun la qiyasa lahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa, tiada kias baginya dan bagi lainnya. Itu kata Rasulullah. Jadi dosa. Untuk apalah kita memelihara dosa? Siang dan malam kita memelihara dosa. Maka dosa yang paling ditakuti, yang paling dicintai apa? Pahala. Tapi tidak tahu yang mana wujud pahala, yang mana wujud dosa, tidak tahu. Jadi bagaimana kita sekarang menakuti dosa? Bagaimana sekarang mencintai pahala? Kalau tidak tahu wujudnya, tak tahu diri. Yang mana diri pahala, yang mana diri dosa, tidak tahu. Jadi jelas Rasulullah mengatakan, diri daripada dosa itulah diri kita. Jika kita merasa ada diri kita dosa, jika kita kembalikan diri kita kepada Allah, hanya Allah yang kita katakan wajib ada, yang kita akui wajib ada, maka pahala. Nah, jadi yang mana? Atau mengambil dosa atau mengambil pahala? Nah, ini maka perintah Allah, pulangkan. Nah, itu serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Jangan ada kita merasa punya diri lagi, yang kita rasakan hanya diri Allah. Nah itu. Nah, jadi itu maka kita itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak karena Allah. Jadi ada kita karena Allah. Kalau tidak karena Allah, kita ini tidak ada. Nah, satu. Yang kedua, kata Rasul, la qadirun, tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Selain daripada Allah mustahil berkuasa. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya. Nah itu. Selain daripada Allah. Jadi Allah yang wajib berkuasa. Nah. Jadi Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, menjelaskan keterangan daripada Al-Quran itu, tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah. Maka Rasul menerangkan lagi, la takhrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, jadi adanya kita karena Allah, bergerak kita karena Allah, semata-mata dengan izin Allah. Nah, kemudian yang ketiga, la muridun. Kata Rasul, tidak ada yang berkehendak. Jika ada rasa kehendak kita itu pulangkan kepada Allah. Hanya Allah yang wajib berkehendak dengan sifat iradatnya. Kemudian yang keempat, la alimun, tidak ada yang mengetahui. Tak ada punya ilmu selain daripada Allah. Nah itu. Maka Rasulullah menerangkan di dalam hadisnya, Arab turabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu kata Rasul. Jadi kita mengenal Tuhan dengan Tuhan. Ini banyak orang yang takut membaca hadis itu. Karena dipahamnya dua Tuhan. Tuhan yang dikenal sama Tuhan yang mengenal. Jadi dua Tuhan. Syirik kata dia ya. Nah, ini bukan menunjukkan dua Tuhan. Yang dimaksud oleh Rasul itu, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku.
Aku mengenal Tuhan dengan ilmu Tuhan. Maka diwajibkan kita menuntut ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Jika Tuhan sudah memberikan ilmu kepada kita, barulah kita tahu dengan Tuhan. Kalau sebelum Allah memberikan ilmu, sampai kapanpun kita tidak tahu dengan Tuhan. Kita jahil dan kita buta. Itu. Tapi yang diberi oleh Allah ini bukan banyak ilmunya. Bukan semua hamba akan diberikan Allah, tidak. Sedikit aja yang diberi Allah hamba ini. Bukan banyak. Itu. Jangan kita anggap semua hamba itu akan diberi Allah ilmu, itu tidak. Jadi orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya, itu yang diberi ilmu. Karena ilmu ini derajat, karena ilmu ini pangkat, kata Allah. Karena tidak ada yang sangat mulia di sisi Allah, hanya ilmu. Ilmu yang paling mulia di sisi Allah. Dan begitu juga di sisi manusia. Kita salut. Tuh. Kita hormat kepada orang yang punya ilmu. Tapi kalau tak punya ilmu, seganlah pula kita hormat. Jadi orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu itu otomatis ilmu itu akan mengangkat dirinya. Itu kepada tingkat yang tinggi. Itu yang maksud dengan derajat. Dikatakan dunia ini pangkat. Kalau tidak ada ilmu, dari mana kita untuk mencapai pangkat itu? Jadi ilmu itu yang membawa kita kepada tingkat yang tinggi. Itu maka mulia, sangat mulia ilmu itu di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu yang dikatakan kekasih Allah. Karena Allah tidak akan bercerai dengan ilmunya itu. Karena dia menjadikan semesta alam ini dengan ilmu. Itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Rasul yang keempat. La alimun, tidak ada yang punya ilmu. Jika ada, kita merasa punya ilmu, kembalikan kepada Allah. Itu. Allah yang punya ilmu. Kemudian la hayun, kata Rasul, tidak ada yang hidup. Kita mana ada punya hidup? Yang hidup itu hayat Allah. Itu yang tidak kita sadari, yang tidak kita ketahui itu. Hayat Allah yang hidup itu. Kita cuma punya badan, bukan hidup. Kita cuma punya badan, tak ada yang hidup. Itu. Badan ini daripada tanah, air, angin, api, tak ada yang hidup. Karena disertai oleh hayat Allah, maka kita hidup. Jadi yang hidup ini hayat Allah yang kita rasakan. Siang dan malam kita merasakan hidup. Nikmat hidup itu. Jadi siapa yang nikmat? Itulah diri Allah. Diri Allah yang kita rasakan yang nikmat itu. Karena dialah yang hidup. Jadi dengan adanya kita disertai oleh Allah, maka kita merasa hidup. Karena merasa hidup kita akui. Gitu, kita akui ini. Hak Allah, diri Allah ini kita akui. Menjadi milik kita. Ada hasil? Allah tidak ada. Allah kita hayalkan. Bukan Allah itu diimankan. Nah, itu maka ulama mengatakan jauh tiada antara dekat tiada bersentuh. Itulah kita dengan Allah. Mana dia? Itu yang hidup. Yang mengetahui, yang berkehendak, dan yang berkuasa. Udah ada. Itulah dia. Yang dikatakan oleh ulama itu jauh tiada antara dekat tiada bersentuh. Coba rasakan. Bersentuh kita dengan yang hidup itu? Tidak. Ada antaranya dengan yang hidup itu. Kalau berantara sedikit aja mati. Berantara tidak ada, bersatu pun tidak. Itu dengan yang hidup itu. Jadi yang hidup itu dari Allah. Itu yang bernama hayat. Coba. Kita bawa ke tengah-tengah umum. Di mana-mana majelis zikir. Kita bawa itu. Udah betul-betul kita yakinkan dan kita imankan. Apabila dikomandukan oleh seorang imam. Abdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang terabdal zikir itu, kata Nabi, la ilaha illallah.
Siapa la ilaha illallah? Maksudnya Tuhan yang bernama Allah. Siapa? Hayyun baqi. Hidup yang kekal. Itu ayat. Coba. Diulang lagi oleh Imam, la ilaha illallah hayyun mawjud. Rata-rata kita menjawab makmum. Itu hayat yang ada, hidup yang ada, itu dia Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illallah, kata Imam. Hayyun maksud, hidup yang dimaksud. Itulah Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa maka kita kebingungan mencari Tuhan? Kemana-mana sudah kita cari Tuhan, tak bertemu. Padahal kita katakan setiap hari. Kita tunjukkan alamat Tuhan di mana. Tetapi kenapa maka kita tidak mengetahui? Kita sering menunjukkan alamat. Nah, kan? Itu. Nah, kemudian la sami'un, kata Rasul, tidak ada yang mendengar. Jika ada rasa mendengar, pulangkan. Itu Allah yang maha mendengar. Kita punya kuping, tapi tak mendengar. Jadi dengan adanya takluk, sifat sama itu. Sifat Allah itu sifat sama mendengar, bertakluk. Artinya dihantarkannya kepada kuping itu. Nah, maka mendengarlah kuping itu. Contoh, seperti pesawat. Ya. Misalnya pesawat radio misalnya kan. Pesawat radio ini dia berdasarkan ada aliran setrum dari mesinnya sana. Jadi kemudian setrum itu mengalir. Padahal setrum itu api itu. Mengikuti kabel itu, melewati kabel. Kemudian kabel ini tersentuhlah kepada alat radio itu. Masuk. Nyanyi radio. Hidup radio. Apa radio itu yang menyanyi itu? Bukan kan? Itu. Coba angkat ini, api ini. Ini setrum ini, coba lepaskan. Nyanyi lagi di apa enggak? Begitulah contohnya. Gitu. Kalau tidak ada setrum ini, takkan ada yang bergerak lagi pesawat itu. Tidak akan bisa apa-apa yang dilakukan oleh pesawat itu. Tapi kalau dia lengket terus dengan setrum itu, apa saja bisa dibikinnya. Seperti televisinya, seperti segala alat-alat, apa saja. Gitu. Sehingga robot-robot gak bisa bekerja, bisa berjalan, bisa berbuat yang segalanya kan. Padahal itu kekuatan setrum. Nah gitu. Coba lepaskan macam mana robot itu. Ada harganya apa enggak? Ada lagi begitu keadaan tubuh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka kita ini ada syariat, ada tarikat, ada hakikat dan ada ma'rifat. Begitulah contoh tauladannya pada alat canggih pada saat sekarang ini membuktikan, menunjukkan juga kebenaran adanya hubungan diri kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, la basirun. Kata Rasul tidak ada yang melihat. Kita cuma punya biji mata. Tidak melihat. Jadi karena sifat basar Allah itu ke mata, maka melihatlah mata. Itu. Coba tariknya, habis buta mata itu. Coba kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali kepada Allah, macam mana? Tak ada apa-apa lagi. Itu tinggal bekas. Nah, kemudian yang ketujuh, la mutakallimun, tidak ada yang berkata-kata. Yang berkata-kata itu kalam Allah juga ada pada lidah. Bertakluk dia kepada lidah itu. Maka lidah itu berkata. Tetapi apabila sudah lepas takluk sifat kalam ini kepada lidah, maka teganglah lidah itu. Nah, jadi lidah ini syariat dan sifat kalam Allah itu hakikat. Maka bersatulah antara syariat dengan hakikat. Maka Nabi mengatakan syariat dan hakikat. Wa syariatu bila hakikati
atilatu wal hakikati bila syariati batilah. Bersyariat saja tanpa hakikat hampa mati. Berhakikat saja tanpa disertai syariat ini, bagaimana ini menyatakannya? Tidak bisa dinyatakan lagi ini. Nah itu, kepada manusia tak bisa ditunjukkan, tapi itu kepada Allah tetap. Nah itu, karena orang milik dia kan. Nah itu. Nah ini maka dijelaskannya dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna kata. Itu hanya suri tauladan, bukan kepada Nabi Musa. Kita pikir hanya dengan Nabi Musa Tuhan berkata-kata. Tidak. Tuhan berkata-kata siapa yang punya lidah. Nah itu. Seluruh manusia yang punya lidah, seluruh binatang yang punya lidah. Nah disitulah tempat Allah berkata-kata. Binatang itu bukan tak berkata-kata juga, tapi kata dia lah, bahasa dia. Nah itu banyaknya orang yang mengerti bahasa burung itu. Nah gitu, dan burung itu ada yang mengerti pula bahasa kita. Nah itu, karena apa sebab? Nah, karena satu yang berkata-kata itu, yang di lidah burung, yang di lidah manusia, satu itulah kalam Allah. Maka bisa kita memahami perkataan burung, burung bisa memahami perkataan kita. Nah, inilah 7 perkara, inilah yang wajib dikembalikan kepada Allah. Jika kita kembalikan, kita bergerak karena Allah, kita berkehendak karena Allah, kita mengetahui karena Allah, kita hidup karena Allah, kita mendengar karena Allah, kita melihat karena Allah, dan kita berkata-kata karena Allah. Habis semua tertutup jalan dosa. Tertutup semua pintu neraka. Itu, maka terbukalah pintu surga. Karena ini terbuka amal. Apa saja yang kita lakukan karena Allah, itu adalah amal. Karena itu niat. Jadi karena Allah itu niat. Kita berbuat sesuatu itu karena Allah, itu adalah amal. Karena itu niat. Coba kita lihat kalau kita beramal. Amal apa yang kita kerjakan? Misalnya zikir. Sahaja aku berzikir, tunai karena Allah. Sahaja aku salat, tunai karena Allah. Sahaja aku puasa, tunai karena Allah. Sahaja aku mengeluarkan zakat, tunai karena Allah. Sahaja aku melakukan ibadah haji, tunai karena Allah. Semata-mata tunai karena Allah. Itu yang dikatakan niat. Maka niat ini dikatakan oleh Rasul, innamal a'malu binniyat. Tiada sah amal melainkan dengan niat. Niat itulah yang menunjukkan adanya amal. Ada niat, ada amal. Tidak ada niat, tidak ada amal. Nah itu. Jadi niat inilah yang kita utamakan. Gitu. Jadi amalnya itu mengikut. Dia mengikut niat. Jadi walaupun kita bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah tanpa niat, kosong semua, tidak ada apa-apa. Itu menjadi adat. Nah itu. Bukan dia menjadi ibadah, hanya jadi adat saja. Misalnya adat orang berzikir, kita ikut. Adat orang baca Quran, ikut. Nah, adat orang membaca salawat, ikut. Adat orang salat, ya ikut. Jadi adat semata. Jadi adat semua yang kita lakukan amal ibadah itu. Karena tampaknya. Jadi walaupun kita bekerja setiap hari, walaupun hanya kita berkata, walaupun mengedipkan mata, tapi karena Allah punya niat, itu menjadi amal ibadah. Nah, itu perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak lepas daripada amal ibadah siang dan malam. Kalau kita benar-benar karena Allah, bergerak karena Allah, berkehendak karena Allah, mengetahui karena Allah, hidup karena Allah, mendengar karena Allah, melihat karena Allah, berkata-kata karena Allah. Ada jalan lupa kepada Allah? Inilah jalannya kita tidak lalai, tidak melupakan Allah. Berapa? 7 jalan untuk kita mengingat Allah. 7 jalan untuk ikatan kita kepada Allah, supaya kita tidak terpisah dengan Allah. Ini maksud penyerahan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Nah, jadi perintah Al-Quran, kita serahkan diri kita ini kepada yang hidup. Apa yang hidup itu?
Ada yang hidup gak? Yang meratai seluruh tubuh kita ini, itu yang hidup. Itulah ayat itu. Jadi meratai seluruh tubuh dan begitu di semesta alam. Jadi yang hidup ini bukan seorang satu, kita enggak. Satu cuma yang hidup ini. Hidup yang di seluruh tubuh manusia, yang hidup di tubuh binatang, yang hidup di tumbuh-tumbuhan, yang hidup di bumi dan di langit, hanya satu. Nah itu. Cuman dia maha besar. Nah jadi ini yang dikatakan oleh Al-Quran, wallahu muhitun fil alamin. Inilah diri Allah yang muhit, merata di semesta alam. Ini zatnya. Ini diri Tuhan. Itulah yang wajib disembah. Yang hidup, yang tidak mati. Nah itu. Jadi menghidupkan ke seluruh semesta alam ini. Itulah diri Tuhan. Nah, sesudah dihidupkannya, nah, baru dinikmatinya lagi. Bagaimana? Nikmatnya diberikannya kodrat, jadi bergerak. Manusia itu, binatang, sama itu. Nah, sudah diberikannya lagi iradatnya dari hayat ini, dari hidup ini. Nah, maka bisa berkehendak diri manusia dan binatang. Maka disalurkannya lagi dari hayat itu, dari yang hidup itu, ilmunya. Nah, maka dapatlah berakal diri manusia ini. Tapi kepada binatang ini tidak diberikan ilmu ini. Nah, itu maka binatang itu untuk dipergunakan untuk manusia. Walaupun kuat, walaupun hebat. Nah, itu. Tapi mesti untuk diri manusia. Karena di sini kekurangan dia, tak ada ilmu. Itu binatang. Kemudian didatangkannya lagi pendengar pada kuping. Maka mendengarlah manusia dan binatang. Datangkannya lagi penglihat. Nah, maka melihatlah mata manusia dan mata binatang. Kemudian datangkannya kalamnya, maka berkata-katalah lidah manusia dan lidah binatang. Ini semua karya hayat. Nah, coba kalau hayatnya tidak ada, kembali hayat itu, ada lagi yang lain apa enggak? Habis semua. Tetapi kalau hayat ini tidak bergerak, tetap di dalam tubuh kita hayat itu. Jadi walaupun yang lain itu pergi balik, enggak apa-apa. Mana pergi balik itulah kita tidur. Coba kalau kita tidur, tenaga bergerak tidak ada, nafsu berkehendak tidak ada, ilmu mengetahui tidak ada, sama mendengar tidak ada, basar melihat tidak ada, kalam berkata-kata tidak ada. Tinggal hayat tuh yang tinggal. Maka berkatalah hayat itu dengan sendirinya, Allahu Nah itu tinggal hayat dengan sendirinya. Tinggal diri Allah dengan sendirinya menyertai tubuh kita itu. Kalau sudah ini pulang, jangan habis semua, tak ada lagi. Nah, tetapi kalau belum dipulangkannya, sudah bangunkan, maka dibangunkan, artinya diberikannya balik kepada tubuh itu. Itulah melewati ruhani kita, melewati ruh. Diberikannya balik. Maka bangun, maka bergeraklah kita. Maka masuk kudratnya. Maka berkehendaklah kita, masuk iradatnya. Maka kita pun mengetahui, masuk ilmunya. Maka datanglah sama. Nah, maka mendengarlah kita. Maka dimasukkannya sifat basar. Nah, baru kita buka mata kita. Baru kita melihat. Kemudian baru dimasukkannya kalamnya. Itu baru kita bisa berkata-kata. Sudah tuh tariknya balik. Gitu. Tariknya balik. Kudratnya tariknya. Udah tak berdaya kita. Iradatnya ditariknya. Udah tak berkehendak kita. Ilmunya ditariknya. Udah tak tahu apa-apa. Nah, kemudian samaknya tariknya, tak mendengar lagi kuping. Basarnya ditariknya lagi. Kepada hayat itu tidak melihat mata, kalamnya ditariknya, tidak bisa bercakap. Itulah tidur. Itu tidur. Itu maka tidur itu apa yang kita rasakan, apa yang kita jumpai di waktu tidur itu.
Tidak ada yang kita jumpai, hanya nikmat semata. Itulah hidup. Nah, jadi itu hayat. Itulah diri Allah. Nah, ini tempat penyerahan ke sana. Itu. Ke sana kita serahkan diri kita. Nah, itu. Itulah kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Nah, itu maka menjadi rahasia diri kita yang hidup itu. Kemudian yang menjadi jiwa kita, itulah dia. Qudratnya bergerak, iradatnya berkehendak, ilmunya mengetahui, sama'nya mendengar, basarnya melihat, kalam berkata, kami dikatakan jiwa kita atau nyawa kita. Ah, itu. Ini yang dikatakan wajah Allah. Ah, itu. Ataupun kelakuan Allah, ataupun nur Allah, ataupun sifat Allah. Ini dia. Inilah yang kita akui nyawa ini. Nah, kemudian sesudah jiwa kita ini baru ada ruh. Nah, itu. Ruh itu apa? Untuk menghubungkan nyawanya dengan tubuh. Inilah ruh ini tadi. Ruh itu berhubungan dengan tubuh. Nah, baru ada kenyataan. Nah, itu jiwa itu. Nah, misalnya bergerak, baru ada gerak di tubuh karena dihubungkan oleh ruh. Nah, itu. Ruh itu adalah hati sama kita. Nah, itu. Tapi di dalamnya itu adalah malaikat. Nah, jadi sangkarnya itulah hati. Kepada kita ruh itu hati. Nah, itu. Jadi yang mana dia kerjanya? Jadi ruh itu mendatangkan bangun, kemudian membawa kita tidur. Itulah ruh namanya. Kemudian memberikan rasa senang, memberikan rasa susah, memberikan rasa dingin, memberikan rasa panas. Ah, ini ruh. Ah, itu. Nah, jadi kemudian barulah kita ini punya tubuh. Jadi tubuh ini apa? Tubuh ini adalah af'al Allah. Nah, jadi hati kita tadi adalah asma Allah. Jiwa kita itu adalah wajah Allah. Yang hidup itu adalah diri Allah. Kemudian badan kita ini perbuatan Allah. Inilah af'al Allah. Af'al Allah ini yang terdiri daripada api, angin, air, dan tanah. Inilah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Api menjadi darah, angin menjadi orang, air menjadi tulang, tanah menjadi daging. Ini perbuatan Allah. Ah, inilah yang ada. Coba periksa yang mana diri kita. Badan kita ini perbuatan Allah. Hati kita ini asma Allah. Jiwa kita itu wajah Allah atau sifat Allah. Dan yang hidup itu adalah diri Allah. Coba yang mana diri kita? Ada diri kita atau enggak? Tak ada lah. Ada. Tak ada. Itu maka Al-Quran menyatakan kepada hambanya la maujudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada hanya Allah. Nah itu. Cuman kita merasa ada. Nah itu. Ini yang dipulangkan ini. Ini akuan namanya. Akuan itulah yang dipulangkan kepada Allah. Nah, kemudian sesudah dijelaskan ini oleh Rasul, kemudian perintah Allah itu dikerjakan oleh Rasul. Jadi pekerjaan Rasul itu dijadikan Allah contoh tauladan kepada kita hambanya. Yang mana Rasul itu yang melakukan perintah Allah ini yang pertama adalah Rasul yang ketujuh yang bernama Ibrahim beserta Ismail, anaknya. Nah itulah yang pertama melakukan ini.
Di waktu mana Ibrahim melakukan perintah Allah ini? Sama saja dia diperintah Allah menegakkan agama Allah di muka bumi ini, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Nah, dia membangun Masjidil Haram dan Ka'bah untuk menegakkan agama. Itulah diperintah Allah. Tapi persyaratan diminta Allah korban. Nah, itu maka diminta Allah itu korban itu. Itu persyaratannya. Kalau tidak dilakukan oleh Ibrahim, tidak akan bisa berdiri Masjidil Haram dan Ka'bah itu. Tetap runtuh. Nah itu. Sehingga keheranan Ibrahim. Sehingga tak tuduh di batin Ibrahim. Apakah benar ini perintah Allah? Kalau memang benar ini perintah Allah, kenapa? Maka tidak diridai oleh Allah. Sampai begitu tuduhan batin Ibrahim. Nah, kalau tidak dijelaskan oleh Allah, tidak bisa. Kata Allah, kamu laksanakan perintahku itu sebelum kamu bikin persyaratan. Nah, maka terkejutlah Ibrahim. Apa persyaratannya? Korban, kata Allah. Jadi, aku ini yang tidak pernah lalai berkorban. Setiap tahun orang 1 ekor kambing. Aku 1 tahun ratusan ekor kambing, puluhan ekor unta. Aku sudah banyak berlebih melaksanakan korban ini, kata Ibrahim. Tapi rupanya korban yang dilakukan oleh Ibrahim bukan yang diminta oleh Allah. Nah, kita pun demikian. Kita sudah selalu mengajarkan korban di waktu hari tasyrik. Nah, kan? Itu korban yang dilakukan oleh Ibrahim, itu korban harta namanya. Harta kita korbankan, maka selamatlah harta itu. Nah, kemudian supaya kita tidak dituduh Allah orang yang mendustakan agama. Karena korban itu dijadikan untuk santunan anak yatim dan bantuan kepada fakir dan miskin. Supaya kita lepas daripada tuduhan Allah orang yang mendustakan agama. Nah, itu maka dijelaskan oleh Allah kepada Ibrahim, kalau hanya itu, kamu cuman hanya lepas daripada mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Hanya itu kata Allah. Kurbanmu itu telah untuk santunan anak yatim dan untuk bantuan kepada fakir dan miskin. Selamatlah harta bandamu yang kamu kurbankan itu. Itu sudah semua ada di sisiku kata Allah. Tetapi dirimu, keluargamu udah selamat, udah kau serahkan kepada Tuhanmu. Nah, di situ terkejutlah Ibrahim. Maka sia-sia kata Allah, kamu mengorbankan hartamu yang begitu banyak, namun dirimu tidak selamat, keluargamu tidak selamat. Maka dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Selamat diri, selamat ahli keluarga, barulah dapat diterima korban harta yang kita laksanakan. Itu kata Allah. Maka dengan segeralah Ibrahim melakukan perintah Allah itu, maka dia larilah menjumpai anaknya yang untuk dikorbankan. Apa kata Ibrahim berjumpa dengan anaknya? Wahai anakku, aku telah bermimpi tadi malam Allah memerintahkan kepadaku untuk membangun Masjidil Haram dan Ka'bah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tetapi persyaratan diminta Allah, kamu dikorbankan. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Ibrahim. Apa jawab Ismail? Wahai ayahanda, itu perintah Allah, jangan ayahanda lalaikan. Jangan segera ayahanda laksanakan. Niscaya ayah dapati Ismail orang yang salat. Nah, jadi inilah yang dijadikan oleh Allah suri tauladan kepada kita hambanya ini. Jadi apabila kita tidak melakukan ini, pekerjaan Ibrahim dan Ismail ini, kita sama sekali tidak ada hubungan dengan Masjidil Haram dan Ka'bah. Tak ada hubungan kita. Jadi bagaimana? Kalau kita menghadap ke sana, kita tak punya hubungan.
Nah, itu bakal banyak kita tertolak untuk melakukan tawaf masuk ke dalam Masjidil Haram dan Ka'bah karena kita tak punya hubungan. Dan kedua kalinya kita tak punya agama. Karena apabila kita mengikuti pekerjaan Ibrahim dan Ismail ini, baru kita diberikan Allah agama. Kalau tidak, kita tidak akan diberikan oleh Allah agama. Cuman hanya Islam, tapi kita tak punya agama. Coba periksa. Kita Islam mengucapkan kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat harta yang serta nisab, melaksanakan ibadah haji, ini Islam. Agamanya mana? Mana agama yang membawa kita kepada Allah? Yang membawa kita ke sisi Allah? Mana dia agamanya yang dikatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam? Itu yang membawa kita kepada Allah. Mana dia? Nah, itu maka sesuai dengan hukuman umat Islam pada saat sekarang ini. Umat Islam itu hancur berantakan. Umat Islam itu sekarang persatuan dan kesatuan umat Islam seperti kerupuk. Kerupuk itu cantik bulat, tapi jangan tersentuh ataupun terjatuh, habis hancur berantakan, berkeping-keping. Begitulah persatuan umat Islam pada saat sekarang ini. Coba kita lihat, saksikanlah. Nggak usah jauh, di seluruh Indonesia inilah sekarang caci mencaci sesama Islam, tuduh menuduh sesama Islam, hukum menghukum sesama Islam, sesat menyesatkan sesama Islam, pukul memukul sesama Islam, bunuh membunuh sesama Islam. Coba lihat agama lain macam mana bertepuk kan kesenangan mereka melihat Islam seperti ini. Itu maka kata juru dakwah Nasrani, saya dulu pernah jumpa, kekuatan umat Islam tinggal 5% saja lagi. Yang 90% KTP cuma yang Islam, tapi Islamnya tinggal 5% saja lagi. Itu penilaian orang itu. Nah itu, karena tidak ada persatuan dan kesatuan dan persaudaraan kita sesama umat Islam ini. Apa sebab? Karena tidak beragama. Karena hanya Islam, tidak beragama, tak punya pedoman. Kalau kita Islam, serta beragama, baru punya pedoman. Apa pedomannya? Kita berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis. Kita ikut sana. Kita tidak peduli siapa. Kita adalah ada pedoman, ada ikutan, ada imam, ada juru bahasa kita. Ini Al-Quran. Maka Al-Quran mengingatkan kepada orang yang beragama, hablum minallah wa hablum minan nas. Eratkan hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia. Kenapa? Allah benci kepada hamba yang bermusuh-musuh kepada sesama manusia. Karena manusia itu siapa? Berpisahkan Allah dengan manusia itu. Walaupun apa agamanya, itu kita tidak peduli. Yang penting manusianya. Tiap-tiap manusia tidak bercerai dengan Tuhannya. Siapa yang menceraikan manusia dengan Tuhannya, itu jahil murakab. Lebih jahat daripada jahiliyah dulu. Dulu hanya satu jahiliyah sekali, ini 2 kali jahil. Bersusun 2 kali jahil. Nah itu. Karena Allah tidak suka bercerai dengan hambanya. Nah itu. Dan hambanya pun juga tidak akan bisa bercerai dengan Tuhannya. Kenapa? Maka dipisah-pisah dulu. Oh, soal agama ya silakan. Kata Allah, lakum dinukum waliyadin, itu soal agama. Ya silakan aja dia mau agama apa, silakan aja. Ya agama kita
Apa yang kita yakinkan ya itu. Tapi sesama manusianya itu eratkan hubungan. Nah itu. Ini berdasarkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman bersaudara. Bagaimana persaudaraan orang yang beriman? Dia menyayangi saudaranya. Otomatis menyayangi dirinya sendiri. Dia mencintai saudaranya. Otomatis dia mencintai diri sendiri. Apabila dia mengkhianati saudaranya, otomatis dia mengkhianati diri sendiri. Itu pasti. Nah itu. Karena orang yang beriman itu satu diri. Nah ini. Jadi inilah yang dimaksud oleh Allah, persaudaraan orang yang beriman. Ini maksud Rasulullah. Yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Satu diri. Nah itu. Nah, jadi diri saudara itu diri kita. Rasa yang dirasakan oleh saudara kita itu, itulah yang kita rasakan. Senang dirasa saudara, otomatis senang kita rasa. Apabila tidak senang dirasakan oleh saudara kita itu, otomatis tidak senang kita rasakan. Jika tidak senang yang kita rasakan, otomatis kasihkan sama saudara juga tidak senang. Jadi itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Inilah pedoman orang yang beragama. Maka Allah mengingatkan lagi, memberikan lagi petunjuk ataupun kekuatan. Pegangan orang yang beragama. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul ulul amri minkum. Dan taatlah kamu kepada Allah. Kata Al-Quran, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Nah, bagaimana pula ini? Kita dengan pemimpin, apakah lain pemimpin, lain Allah dan Rasul? Wah, itu batal. Jadi yang sebenarnya pemimpin itu kenyataan adanya Allah dan Rasul. Tidak ada pemimpin kalau tidak ada Allah dan Rasul. Nah itu, karena yang pemimpin itu Rasul. Nah itu, yang berkuasa itu Allah. Mana bisa berpisah? Itulah wujudnya pemimpin. Itu maka apabila kita tidak taat kepada pemimpin, hanya taat kepada Allah dan Rasul, batal. Nah jadi benarnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kita kepada pemimpin kita. Nah, jadi otomatis kita taat kepada Allah dan Rasul, kita taat kepada pemimpin itu. Nah, jadi kita ikhlas punya pemimpin. Nah, itu. Tidak ada keraguan. Nah, itu. Karena pemimpin itu adalah diri kita. Nah, itu. Jadi tiap-tiap pemimpin itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan membawa 4 sifat. Dia akan mewujudkan 4 sifat. Apa sifatnya? Pertama, siddiq, artinya benar. Kedua, amanah, dia kepercayaan. Ketiga, tabligh, dia menyampaikan. Keempat, fatanah, dia bijaksana. Nah, inilah dia wujud Rasulullah. Nah, jadi banyak kita menghayalkan, ya, Muhammad Rasulullah itu di Mekah dan di Madinah. Bahkan sekarang tidak ada di Mekah, di Madinah udah mati. Dan tidak ada lagi Muhammad dengan Rasulullah itu. Coba, apabila mati Allah dan Muhammad Rasulullah, berarti matilah iman kita. Jadi kita tak punya iman, jadi iman yang mati. Nah itu. Jadi tetap kita berpedoman kepada Allah dan Rasul. Kita tidak lepas hubungan kita kepada Allah dan Rasul. Adanya hubungan kita kepada Allah karena dihubungkan oleh Rasul. Tanpa ada Rasul kita tak punya hubungan dengan Allah. Jadi Rasulullah yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah itu. Jadi apa tanda Rasul ini? Kita periksa. Ini kepastiannya Rasul. Tidak akan diragukan lagi. Kita lihat saja. Dia bersifat siddiq.
bersifat kepercayaan, bersifat tabligh, menyampaikan apa yang disampaikannya diri Tuhan. Itu yang disampaikannya diri Tuhan. Karena dia yang kenal dengan diri Tuhan itu, maka disampaikannya kepada kita hamba yang tidak tahu dengan Tuhan. Nah, ini diri Tuhanmu, ini wajah Tuhanmu, ini nama Tuhanmu, dan ini perbuatan Tuhanmu. Jika kita berjumpa seperti itu, secara bijaksana dia menyampaikan, itulah dia kebenaran Rasul. Itu yang pasti Rasulullah. Itulah kepastian Rasulullah, itu dia. Jangan ditunggu-tunggu yang di Mekah, di Madinah. Kapan kita jumpa itu? Itu iman hayalan. Nah itu. Jadi ini yang sebenarnya Muhammad Rasulullah. Apa arti Muhammad itu suci? Nah itu. Rasul itu adalah utusan yang menyampaikan. Siapa yang suci? Dari Allah. Kalau tidak, kalau bukan Allah, nah ada yang suci. Nah, karena itulah sudah jelas dari diri Allah, itulah yang maha suci. Maka diri Rasul itu adalah yang suci. Maka dia menyampaikan yang maha suci. Nah, meliwati diri yang suci. Barulah sampai kepada kita. Baru kita tahu dengan Tuhan. Mana Tuhan yang maha suci. Mana dia Rasul yang suci. Nah itu. Dan yang mana dia hamba yang disucikan. Nah, jadi inilah yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian Ibrahim berangkatlah menuju Jabal Qurban. Baru separuh perjalanan. Karena dari Mekah ke Jabal Qurban itu 15 km itu. Baru sekitar 7 km dia berjalan, tak bisa lagi. Ada yang mencegat. Punya kekuatan luar biasa. Apa kekuatannya? Zumarat. Yang disebut orang Zumrah. Nah itu, dia pelaksanaan ibadah haji yang dilimpar orang itu kan. Ada 3 Zumrah itu. Zumrah Akabah, Zumrah Ula, dan Zumrah Usta. Itulah tempat kekuatan setan dan iblis. Tak bisa diterubus oleh Ibrahim dan Ismail. Karena kaliwat kuat itu kekuatan Zumrah itu. Kemudian kenapa maka dihalanginya pekerjaan Ibrahim dan Ismail itu oleh setan dan iblis itu? Dia udah tahu apa yang dimaksud oleh Allah, dia tahu. Itulah hebatnya ilmunya itu. Iblis itu. Karena apabila Ismail dan Ibrahim ditembus ke Jabal Qurban, dilakukan